Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi at-tahirin wa azwajihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila sahibil kitab as-sayyid al-habib Muhammad bin Hasan bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yanfa'una bi barakatihim wa yamidduna min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila kafatin nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa ikhtassa ahla baiti nabiyyihil karim bil afdaliyati wat takrim tashrifan lahum wa tawqira. Qala fi ma'radi thana 'alaihim tanbihan lil ummati wa tadhkira. Innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini, saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembacaan sirah atau yang biasa kita kenal dengan manaqib ibu kita yang kita cintai, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Alhamdulillah. Mudahan kita kawal terus mengadakan acara seperti ini setiap tahunnya, bukan hanya untuk berkumpul aja, tapi untuk menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad dan putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ulun ucapkan selamat datang untuk setiap tamu undangan yang berhadir pada hari ini, khususan kepada syaraif dan hubabah-hubabah kita yang berkenan datang pada hari ini, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, dan juga perwakilan dari para BKMT dan wanita Islam. Terima kasih atas kehadiran dan juga tidak lupa ulun ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada setiap anggota majelis dan khususnya Majelis Ta'lim Al-Fadilah. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bacakan salat untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang mana salawat ini sering dibacakan ketika ulun ditarim, ketika di Daruz Zahra, yang mana manfaatnya untuk mengingatkan kita kepada Sayyidah Fatimah. Salawat ini dari Al-Hubabah Bahiyah Al-Kaf. Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Hubabah Ummu Salim. Beliau menghadiahkan kepada kami salawat ini untuk agar senantiasa hati kita terikat kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama. Kita pian bisa ulangi setelah ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hubabati, ya sayyidati, ya Fatimah, ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhu al-atamman al-akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man wa ala kumalillah.
Insyaallah kita nyanyikan qasidah pertama untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Shallu 'alan nabi. Burikti ya Ummal Hasanain ya Fatimah Az-Zahra ya Aminah ya Umma Zain ya Hamil al-Bushra. Burikti ya Ummal Hasanain ya Fatimah Az-Zahra ya Aminah ya Umma Zain ya Hamil al-Bushra. يا أم الزين
Di sesi pertama ini kita menceritakan tentang perjuangan dan pengembangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidah Fatimah Zahra, putri tercinta beliau, mengambil peran yang sangat besar. Diceritakan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha besar di kalangan Quraisy, kaum Quraisy yang terhormat di kota Mekah. Kehidupan mereka sangat bahagia dengan orang tua yang bekerja sebagai pedagang yang sukses sampai keluar kota. Hidup beliau begitu nyaman hingga datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka hilanglah satu demi satu kenyamanan hidup yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Wahyu itu turun di usia beliau yang masih 5 tahun. Di usia 5 tahun beliau melihat berbagai perubahan. Bagaimana orang Quraisy yang dulunya menghormati Nabi Muhammad SAW, namun tiba-tiba Nabi Muhammad kehilangan pandangan hormat itu. Yang ada malah cacian dan makian dan tuduhan serta fitnah. Rasulullah SAW yang biasanya dipanggil Al-Amin, bahkan banyak daripada orang Quraisy menitipkan harta benda yang berharga bagi mereka kepada Rasulullah. Tiba-tiba setelah datangnya Islam, Rasulullah difitnah sebagai orang gila, difitnah sebagai orang gila, difitnah sebagai orang yang menghayal, difitnah sebagai orang yang bisa menyihir. Semua perubahan itu disaksikan oleh Fatimah kecil yang masih berusia 5 tahun. Dari usia 5 tahun Sayyidah Fatimah melihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan Islam hingga sampai ke hadapan kita sekarang. Betapa banyak umat Islam yang ada bersama kita sekarang itu berkat usaha dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang tidak main-main. Sayyidah Fatimah Zahra merasakan perubahan itu di usia yang masih sangat kecil. Dipaksa untuk faham, dipaksa untuk merasakan, dipaksa untuk kehilangan. Sangat berbeda dari kehidupan anak-anak kita yang alhamdulillah sangat amat nyaman. Apa yang dikehendakinya dikabulkan. Dicarikan sekolah yang bagus, diantarakan kalau garing, dibawa ke dokter. Tidak yang menghalang-halangi kita dari tujuan kita. Namun Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha dikepung oleh orang Quraisy, dikepung oleh musuh-musuh Allah selama berbulan-bulan di Syi'ab Bani Hashim, diboikot. Tidak ada satupun yang diperbolehkan membeli daripada keluarga Rasulullah, dan keluarga Rasulullah pun tidak boleh membeli dari selain mereka. Mereka dikepung, tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman dan pakaian, sampai penderitaan itu menyebabkan wafatnya ibunda Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yaitu As-Sayyidah At-Tahirah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan bukan itu saja yang dihadapi oleh Sayyidah Fatimah ketika datang perintah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.
Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar dalam kerahasiaan karena takut diikuti oleh kaum Quraisy. Hijrahlah Nabi Muhammad SAW berdua bersama Sayyidina Abu Bakar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidah Fatimah ditinggalkan bersama saudara-saudarinya di Mekah dalam keadaan takut. Namun beliau tidak sedih, beliau tidak mengeluh, beliau tidak protes kepada Rasulullah SAW, melainkan ridha dan bersabar menunggu turunnya perintah Allah untuk beliau bisa hijrah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Diceritakan ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrahnya keluarga Nabi Muhammad menyusul Nabi ke Madinah, Sayyidah Fatimah berhijrah ditemani saudarinya. Saudari-saudari beliau Zainab, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulthum, dan Sayyidah Ruqayyah berhijrah mengambil rute yang jauh sengaja agar tidak dilacak oleh para musuh-musuh Allah. Namun ternyata keluarga Nabi dimata-matai oleh seseorang yang keji, sehingga ketika beliau melewati rute itu beliau dihadang, didatangi, dan kemudian onta yang beliau tunggangi ditendang oleh orang itu sehingga Sayyidah Fatimah Zahra terjatuh dan datang ke Madinah dalam keadaan sakit. Bahkan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha terjatuh dari onta beliau dalam keadaan mengandung seorang anak, sehingga jatuhlah janin tersebut dari perutnya dari rahimnya yang suci. Dan ketika sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersedih sampai beliau menyimpan rasa sedih itu pada hari Fathu Makkah, ketika Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW agar bisa kembali ke Mekah. Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk membalaskan dendam itu kepada orang yang telah melukai Sayyidah Zainab dan Sayyidah Fatimah. Jadi perjuangan seorang anak sehingga bisa menjadi orang yang memiliki peran besar dalam dakwah sangat amat tidak mudah. Maka jangan sampai kita dan anak-anak kita tertinggal dari peran besar terhadap penyebaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa mengikuti jejak mereka yang begitu sulit, namun kita bisa dengan menyebarkan dakwah ini melalui belajar, menuntut ilmu, mengajari anak-anak kita, mengajari orang-orang yang kita sayangi tentang syariat, tentang sholat, tentang puasa, dan yang lainnya, dan juga adab yang berkaitan tentang perempuan sebagaimana Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Insyaallah kita sambung dengan syair berikutnya. Ya Zahra, 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 ya Fatimah, hati hubbi
فاطمة بتول يا زهراء 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 إلهي زد في عمري ما بقيت من داري إلهي زد في عمري ما بقيت من داري حب في قلبي يجري حب فاطمة بتول يا زهراء 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 صلوا على طه زين بمولد أم الحسنين صلوا على طه زين بمولد أم الحسنين نور ساطع مبين أنت فاطمة بتول يا زهراء 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 Kemudian kita menceritakan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Sayyidah Fatimah. Bayangkan seorang anak perempuan yang pada zaman itu dianggap rendah dan lemah, sehingga mereka mengubur hidup-hidup seorang bayi perempuan jika lahir. Namun Sayyidah Fatimah ketika lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ada keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Ketika Rasulullah menyambut kelahiran Sayyidah Fatimah, beliau mencium bau buah syurga yang beliau petik ketika beliau menjalani Isra dan Mi'raj. Beliau berkata kepada Sayyidah Khadijah, pada saat itu Sayyidah Khadijah sedih karena beliau melahirkan seorang anak perempuan. Sayyidah Khadijah sangat ingin melahirkan seorang anak laki-laki untuk Rasulullah. Namun ketika lahir Sayyidah Fatimah, Rasulullah sangat senang dan mengabarkan kepada Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, jangan sedih. Sesungguhnya anak ini adalah anak yang istimewa." Dan tanpa diketahui Sayyidah Khadijah, ternyata di kemudian hari Sayyidah Fatimah terpilih menjadi ratu wanita syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau. Amin. Diceritakan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha tinggal bersebelahan rumah beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat bergantung, sangat terikat hatinya kepada Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah yang mengurus Rasulullah dan menjaga Rasulullah ketika setelah Sayyidah Khadijah wafat. Sehingga bahkan setelah menikah, Rasulullah membangunkan rumah untuk Sayyidah Fatimah di samping rumah beliau, di mana rumah itu terdapat jendela khusus untuk dibuka Sayyidah Fatimah untuk bisa memanggil Rasulullah SAW jikala Sayyidah Fatimah ada hajat. Dan Rasulullah pun begitu. Rasulullah membuka jendela itu untuk memanggil Sayyidah Fatimah dikala beliau rindu kepada putri beliau, Sayyidah Fatimah Zahra. Daripada salah satu cara Rasulullah memuliakan Sayyidah Fatimah, setiap kali Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah, Rasulullah menghamparkan kain untuk Sayyidah Fatimah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat memuliakan Sayyidah Fatimah
Setiap kali Sayyidah Fatimah datang, dihamparkan tempat duduk, kemudian dicium keningnya. Masya Allah, seorang ayah yang dekat dengan anaknya. Wah, ini banyak orang tua yang tidak tahu urusan anak. Anaknya sekolah kayak apa, kada tahu. Anaknya bergaul dengan siapa, kada tahu. Jangankan bergaul dengan siapa, umur anaknya ditakuni bisa kada tahu juga. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah sudah makan, belum makan sidin tahu. Diceritakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan. Kemudian beliau diundang datang ke rumah salah satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Maka menyambutlah Abu Ayyub Al-Ansari atas kedatangan Rasulullah. Fafariha bihim wa man ma'ahu asyaddal farah wa qaddama lahum 'idqan fihi tamr wa rutab wa balah. Mereka menyajikan kepada Rasulullah setandan kurma kering, kurma matang dan yang muda. Rasulullah suka pilih. Saking senangnya mereka menyambut Rasulullah, dihidangkan kepada Rasulullah semua jenis kurma. Dan juga disembelihkan kurban hewan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma anja'a bihi, ketika makanan itu datang dihidangkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Rasulullah lakukan? Langsung makan, langsung habis? Kada. Sahabat bingung melihat Rasulullah mengambil sepotong daging, wa wada'aha fi raghif, kemudian meletakkan daging itu di dalam roti. Wa talaba minal mudhif ay yadhhaba ila Fatimah bihadhihi al-qit'ah ala janahi sur'ah qailan alaihi salatu wassalam badir bihadhihi al-qit'ah ila Fatimah fa innaha lam tusif mithla hadha mundu ayyam. Beliau berkata kepada salah satu tamu, ulun minta tolong ya Rasulullah, tolong antarkan roti daging ini kepada Fatimah, sesungguhnya dia belum makan selama berhari-hari. Nah, cinta Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, sebelum sidin makan, sidin kirimkan untuk Sayyidah Fatimah. Sebagaimana orang tua pasti selalu mengalah demi anak, dan sebelum kita melakukan itu sudah ada Rasulullah yang mencontohkan. Rasulullah ini sudah terkenal dengan kelaparan. 3 hari kada makan sudah biasa. Sampai parut diikat pakai batu sudah biasa. Dan ketika lagi lapar-laparnya dihidangkan makanan yang lezat, beliau tetap tidak langsung menghabiskan makanan itu, namun langsung mengingat putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang juga bernasib sama dengan beliau. Dan subhanallah, Sayyidah Fatimah pun anak yang penuh cinta kepada orang tua. Bukan anak yang napayulah, wah ini banyak kekanakan, bulik tengah malam kada bahabar lawan kuitan, tulak lawan kekawanan, kada ditangati kuitan menyangit, bahantak-hantak, minta tukarakan HP hanyar, kada kabulakan sarik. Sangat jauh dari apa yang dicontohkan Sayyidah Fatimah. Ceritakan, nah mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk bisa mengikuti sifat Sayyidah Fatimah dan cinta Sayyidah Fatimah kepada ayahnya, kepada ibunya. Begitu juga cinta anak-anak kita kepada kita. Diceritakan bahwasanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha nawalat Rasul kisra khubzin min syair, memberikan pada Rasulullah roti. Maka Rasulullah bertanya, apa ini? Artinya kenapa ika memberi? Faqalat qursun khabaztuhu falam tatib nafsi hatta ataituka bihadhil kisrah. Jadi Sayyidah Fatimah, tadi ulun maulah roti, ulun tahu pian belum makan. Jadi sebelum ulun bari,
kepada Sayyidina Ali, artinya laki ulun, kepada anak-anak ulun berikan yang pertama kali kepada pian, kepada abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tatib nafsi hatta ataituka bihadhil kisrah. Jar Sayyidah Fatimah, aku tidak akan tenang kecuali sudah kuberikan roti ini kepadamu wahai ayah. Faqala laha hadza awwal ta'am akalahu abuki mundu salasa ayyam. Wahai Fatimah, sesungguhnya roti buatanmu ini adalah makanan pertama yang masuk perut ayahmu setelah 3 hari tidak makan. Rasulullah ini bukan meminta-minta, bukan miskin, tapi Rasulullah memberikan semua harta yang diberikan Allah untuk berdakwah. Habis harta beliau untuk berdakwah, untuk membujuk para raja agar masuk Islam, untuk membujuk para pejabat-pejabat agar masuk Islam. Habis harta beliau di situ, bahkan untuk makan aja kada tersisa lagi. Jadi yang memadahkan Rasulullah kada becari, salah. Rasulullah itu pedagang. Yang memadahkan Rasulullah itu meminta-minta kepada sahabat, salah. Rasulullah itu sangat kaya raya, memiliki ratusan kambing, namun kambing-kambing itu dihadiahkan, diberikan kepada tetua kaum bersama surat agar mereka masuk Islam. Jadi harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ada, namun tidak beliau pakai untuk kenikmatan, tidak beliau pakai untuk hura-hura, untuk kemewahan, untuk kenyang. Tidak, tapi beliau pakai untuk mempertahankan Islam agar bisa tersebar ke seluruh pelosok negeri. Wa hakadha kanat la yatib laha an tasta'thir bi ta'am hatta yanal minhu abuha alaihi salatu wasalam. Seperti inilah Sayyidah Fatimah, tidak tenang. Setiap kali memasak pasti beliau memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bahasa kitanya itu mengganang, anak mengganang tarus lawan kuitan, tahu kuitan sakit. Nasallahu salamul afiyah. Mudahan anak-anak kita mengganang tarus lawan kita. Bukan kita ini minta balas budi, kada, kita ini hanya mengharapkan kasih sayang. Kita pasti tidak ada orang tua yang senang dilupakan oleh anak, tidak ada. Tidak ada juga orang tua yang senang membebani anak, tidak ada juga. Namun kita berharap anak-anak kita dan kita memiliki hubungan seerat sebagaimana Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang saling merindukan, yang saling menghormati. Walaupun sudah tua, walaupun sudah sibuk, walaupun sudah kawin, walaupun sudah bisi anak, hubungan erat antara Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Rasulullah tetap terjalin. Radhiyallahu an Fatimah Az-Zahra wa ardhaha. Insyaallah kita sambung dengan syair berikutnya. Ya hababah Fatimah, ya hababah Fatimah, alaina bin nadra bijahi abi abdillah. Ya hababah Fatimah, ya hababah Fatimah, alaina bin nadra bijahi abi abdillah. Ya hababah Fatimah, ya hababah Fatimah, alaina bin nazara bijahi abi abdillah. Ya hababah Fatimah, ya hababah Fatimah, alaina bin nazara bijahi abi abdillah. Ya bid'at Rasulillah sayyidah niswatil jannah, alaina bin nadra bijahi abi abdillah. Bid'at Rasulillah sayyidah niswatil jannah,
علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. يا حباب فاطمة علينا بالنظر بجاه أبي عبد الله. يا حباب فاطمة يا حباب فاطمة علينا بالنظر بجاه أبي عبد وجه مفدي رسول الله علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. يا عيد فاخرة وجه مفدي رسول الله علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. يا حباب فاطمة يا حباب فاطمة علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. يا حباب فاطمة يا حباب فاطمة علينا بالنظر بجاه أبي عبد الله. يا أم الحسنين يا سريبح نور جمال الله تتالي وإكي كل المؤمنة يوم القيامة. يا أم الحسنين يا سريبح نور جمال الله تتالي وإكي كل المؤمنة يوم القيامة. علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. فاطمة يا حباب فاطمة علينا بالنظر بجاه أبي عبد الله. يا حباب فاطمة يا حباب فاطمة علينا بالنظر بجاه أبي عبد الله. يا من لا رضا الله برضيك يا حبابا. يا من لاح سخط الله بسخطك يا حبابا. يا من لا رضا الله برضاك يا حبابا. يا من لاح سخط الله بسخطك يا حبابا. علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. فاطمة يا حباب فاطمة علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. يا حباب فاطمة يا حباب فاطمة علينا بالنذر بجاه أبي عبد الله. Kemudian kita menceritakan tentang keistimewaan oleh Sayyidah Fatimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Fatimah. Muallif menceritakan famin khasaisiha annaha bit'atul mustafa. Nah, kita sering kalau mendengar
salah satu panggilan Sayyidah Fatimah itu namanya apa? Bid'atul Mustafa. Bid'atul Mustafa, pakai dha, lain pakai dal. Bid'atul Mustafa, yang mana artinya sebagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafaha bihadza fakhran wa syarafa, dan cukuplah hadis ini untuk memuliakan Sayyidah Fatimah. Nah, dari syair-syair yang dibacakan tadi, banyak syair yang mengandung hadis. Kita rancak membaca syair, tapi kadang kita menghayati karena kada tahu artinya. Ada syair yang dibacakan tadi, faman adzaha yu'dzini. Syair mengatakan, man adzaha yu'dzini. Itu hadis dari Rasulullah yang artinya, barang siapa menyakiti Sayyidah Fatimah, barang siapa menyakiti hati Fatimah, maka dia menyakiti hatiku. Faman aghdabaha aghdaba Rasulullah, wa man ardaha ardahu. Barang siapa menyenangkan hati Sayyidah Fatimah, maka dia menyenangkan hati Rasulullah. Barang siapa dia menyakiti hati Sayyidah Fatimah, maka dia juga menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa menyakiti hati Rasulullah, maka di mana tempatnya? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, maka bagaimana nasib manusia? Kalau Allah sudah tidak menuliskan untuknya satu rahmat pun, maka kemana berakhir hidup manusia? Jadi kalau sudah menyakiti Sayyidah Fatimah, sama dengan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hal yang paling menyakiti Sayyidah Fatimah adalah melanggar syariat Allah. Sidin sakit hati ketika melihat ada orang yang tidak sembahyang, koler puasa wajib. Koler itu awalnya koler dulu, karena akhirnya meninggalkan. Kada mau menutup aurat, ketujuh menyambati orang, ketujuh mengurusi orang, memfitnah orang, mengadu domba orang. Kadang itu sudah jadi keseharian kita, sehingga kita sudah tidak sadar bahwa hal itu menyakiti hati Sayyidah Fatimah Zahra. Kita lupa bahwasanya kita ini menghadirkan Sayyidah Fatimah, kita ini menghadirkan Rasulullah dalam hati kita. Rasulullah itu melihat kelakuan kita, selalu dilaporkan oleh malaikat bagaimana kelakuan kita kepada Rasulullah. Maka hari-hari Rasulullah itu mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan dari kita. Nasallallahu salamul afiyah. Mudahan berkat perkumpulan ini, semua yang dilaporkan kepada Rasulullah menyenangkan hati beliau, tidak lagi menyakiti hati beliau dan juga hati putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Amin. Kemudian salah satu keistimewaan yang lain adalah Sayyidah Fatimah dipilih menjadi Sayyidatun Nisa'il Mu'minin, yaitu ratu untuk seluruh wanita di muka bumi, untuk seluruh wanita yang beriman dan seluruh wanita yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berharap terlepas dari siksaan neraka dan masuk syurga, maka kita sehendaknya mengikuti Sayyidah Fatimah. Akhlaknya kita ikuti, cara berpakaiannya kita ikuti, rajin dalam beribadahnya kita ikuti, tutur katanya yang lembut kita ikuti, dan juga kasih sayangnya kepada makhluk Allah kita ikuti. Kemudian
Daripada salah satu keistimewaannya lagi yang lain, diceritakan kullu sabab wa nasab munqati' yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Sesungguhnya seluruh hubungan kekeluargaan dan semua hubungan yang lain, jadi itu berkawanan, semua dilupakan dan diputus ketika hari kiamat. Karena lagi, kita berkawan lah bahari karena lagi. Sudah putus, sudah bermusuhan berataan orang di hari kiamat. Saling membenci, saling ingin mendorong ke neraka. Ikam aja nang masuk, nah nyaman aku kada masuk. Nah, makanya jangan sampai kecintaan kita kepada manusia melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, karena yang menyelamatkan kita hanya Allah. Yang menyelamatkan kita hanya syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi semua hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan terputus di hari kiamat. Nasallallahu salamul afiyah. Alhamdulillah kita di hari ini berkumpul dengan hati yang masih saling mencintai. Karena nasallallahu salamul mudahan dilindungi Allah di hari kiamat karena sudah kada kenal lagi. Biar kenal muhanya tapi di dalam hati sudah kada cinta lagi, sudah kada sayang lagi. Saking gelisahnya kita dengan nasib kita sendiri. Semua terputus kecuali hubungan keluarga antara Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Nah, inilah keistimewaan Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah dan Rasulullah itu masih saling mengenal. Di hari kiamat masih saling mencintai. Pian abah ulun, ulun anak pian. Masih kawa saling memanggil. Berbeda dengan kita dan keluarga kita, sudah kada betaguran lagi. Malah ada yang bermusuhan, yang saling ingin membinasakan. Orang tua ingin menebus dosanya dengan melemparkan anaknya ke neraka. Ada anaknya yang ingin menebus dosanya dengan melemparkan orang tuanya ke neraka. Ya Allah, masuk akan ajak kuitan ulun, nah ke neraka, gantinya ulun yang masuk surga. Nasallallahu salamah wal afiyah. Makanya kita jangan sampai kita terlena dengan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Anak-anak kita hendak berzina kita turuti, hendak berpacaran kesana kemari kita turuti, hendak membuka aurat kita turuti, hendak makan haram kita turuti. Jangan sampai, karena itu yang kita ceritakan hari ini, itulah yang akan terjadi di hari kiamat kalau kita lalai terhadap anak-anak kita. Dan kita juga sebagai anak, kalau sampai kuitan memerintahkan kepada hal yang mendurhakai Allah, jangan kita turuti. La ta'atan fi ma'siyatil khaliq, tidak ada kata taat terhadap makhluk kalau perintah itu mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kuitan yang memadahkan, ikan butang aja ambil bunganya, maka kita tahu riba itu haram. Kita tolak. Jangan kita terima karena kita cinta dengan kuitan kita. Jangan. Karena itu akan berimbas, itu akan berbalas kepada hal-hal yang tidak kita inginkan di hari kiamat. Biar kita kepahaman lawan kuitan, biar kuitan kita tersinggung sedikit, kita hibur dengan hal yang lain, tapi kita tidak menuruti perintah yang membawa kepada kemaksiatan. Kemudian dalam syair yang tadi juga dikatakan, tahta liwaiki kullul mu'minah yaumal qiyamah. Sesungguhnya wahai Fatimah, di bawah benderamu seluruh seluruh perempuan yang akan masuk surga. Jadi kalau kita hendak masuk surga, maka kita mencari Sayyidah Fatimah ketika di hari kiamat. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk mengenal Sayyidah Fatimah. Alhamdulillah. Orang yang kada kenal kayak apa? Ini hendak menyelamatkan diri, siapa yang dicarinya? Kita kenal dengan orang yang akan menyelamatkannya kayak apa? Alhamdulillah kita hari ini kenal, maka kita bisa
mencari Sayyidah Fatimah. Mana bendera Sayyidah Fatimah kita tahu. Kita kenal akhlaknya, kita kenal ciri-cirinya. Jadi kita bisa dengan mudah mencari. Masalahnya tinggal satu, apakah Sayyidah Fatimah mengakui kita atau tidak? Apakah Sayyidah Fatimah mengenal kita atau tidak? Tapi yang pertama, alhamdulillah dulu kita kenal. Alhamdulillah kita cinta. Famin khasaisaha izhar fadliha li ahli al-mawqif 'ammah. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat menunjukkan kemuliaan Sayyidah Fatimah di hadapan semua orang. Hina yunadil munadi ayyuhan nas ghuddu absarakum hatta tajuz Fatimah. Wahai seluruh ahlu mauqif, seluruh manusia yang ada di hari kiamat, ghuddu absarukum, tutup mata kalian, wa nakisu ru'usakum, dan tundukkan kepala kalian, hatta tajuz Fatimah, sampai Fatimah melewati siratal mustaqim. Jadi Sayyidah Fatimah ini tidak mau dilihat wajahnya oleh orang yang tidak boleh melihat wajahnya. Orang-orang kafir tidak bisa melihat wajah Sayyidah Fatimah. Orang-orang yang bukan mahram dengan beliau tidak bisa melihat wajah Sayyidah Fatimah. Sebagaimana beliau menjaga aurat beliau ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjaga aurat beliau ketika di akhirat. Jadi kita menjaga aurat di dunia ini supaya apa? Supaya Allah melindungi aurat kita ketika di akhirat. Di akhirat kita tahu, sudah rancak kita mendengar bahwa semua orang terpanggang dalam keadaan telanjang bulat, kecuali orang-orang yang menutup aurat, orang-orang yang tidak suka mengumbar keindahannya kepada orang yang tidak berhak. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya Sayyidah Fatimah berkata, sebaik-baiknya perempuan yang tidak melihat laki-laki. Artinya karak tujuh melihati lalakian. Bila ada pina lalakian bungas kakadakah, langsung tutup pandangannya. Jadi kadeda modelnya gatal. Nah, biar bujang kah sudah kawin kah, kadeda rasa hati ini ketujuh melihati orang yang bukan mahram, ada. Kalau terlihat langsung tutup. Langsung menutup matanya dari pandangan haram. Ini pandangan aja, pemuha aja, arah ketujuh. Apalagi sampai hati auratnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian tidak suka melihat laki-laki, dan perempuan terbaik juga tidak suka dilihat laki-laki. Jadi inya pun kada ketujuh dilihat oleh laki-laki. Kalau inya mau upload foto ke sosial media, bajunya tertutup, perilakunya sopan, tidak membuka-buka aurat, tidak memancing-mancing nafsu laki-laki yang jahat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang perempuan menegaskan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki, agar jika ada laki-laki jahat yang mendengar, dia takut, dia segan. Jadi jangan kita bepender lawan lelakian sama kayak kita bepender lawan kuitan kita. Pian siapa ngaran pian? Jangan, itu kita lawan kuitan. Jangan. Yang wajar-wajar aja kita bepender, supaya hatinya tidak tergoda. Kalau hati lakian itu baiknya kada tergoda, Bang. Tapi kan ada juga lakian yang kada baik, sehingga inya merasa disambut, hawa nafsunya disambut karena kita mengundang. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka orang perempuan yang seperti itu tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidah Fatimah. Perempuan yang tidak bisa menjaga diri tidak dikumpulkan dengan Sayyidah Fatimah. Jadi tugas kita sebagai perempuan, kita memperbaiki aurat kita,
tertutup. Bukan hanya aurat kita, juga bicara kita, hati kita tidak menyimpan dendam kepada sesama muslim. Kalau ada sarik, kalau ada penderakan supaya tuntas, kalau ada kawai sudah dimaafkan. Mungkin kita masih ingat, tapi jangan dikuya-kuya lagi, jangan diingat-ingat lagi sudah. Nah, itu salah satu ciri orang yang akan berkumpul dengan Sayyidah Fatimah di dalam syurga. Dan daripada salah satu kebiasaan ahli syurga adalah ahli syurga ini pamer. Kalau di dunia kan kita kada boleh pamer, pamer kesugihan, pamer ibadah, kada boleh. Tapi kalau di syurga orang pamer. Nah, diceritakan dalam surah At-Tur, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Ketika orang masuk syurga, mereka saling menjumpai satu sama lain. Mereka saling bertegur sapa dan bercerita, bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga di dunia, kami merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami menahan diri dari maksiat. Nah, ada yang bercerita, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian dia melanjutkan, maka karena kesabaran kami itu Allah memberikan karunia kepada kami, yaitu memelihara kami dari azab neraka. Kemudian dia bercerita lagi, inna kunna min qablu nad'uh. Kami selalu berdoa dan meminta kepada Allah ketika di dunia. Innahu huwal barur rahim. Kami percaya sesungguhnya Allah yang maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Jadi orang-orang di surga itu saling menceritakan, oh, aku bahari dunia kayak ini, ibadahku kayak ini, aku dapat istana ini karena sabarku yang kayak ini. Nah, maka hendaknya kita, semudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita amal kebaikan yang kau kita bangga-banggakan di akhirat. Kita ceritakan. Karena setiap orang di surga punya cerita. Setiap orang di surga punya penderitaan. Selalu ada kisah sedih yang mereka ceritakan. Kisah perjuangan yang mereka bangga-banggakan. Dan orang yang paling bahagia di surga adalah yang bisa menceritakan perjuangannya kepada Sayyidah Fatimah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa duduk berjumpa, berbincang dengan Sayyidah Fatimah dan Rasulullah, menceritakan langsung bagaimana kisah hidupnya. Kenapa? Karena perjuangan mereka yang luar biasa hingga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan mereka Firdaus al-A'la, yaitu tingkatan surga yang paling tinggi. Jadi di surga itu banyak tingkatannya, banyak, dan setiap tingkatan itu bedanya 500 tahun, maksudnya jauhnya. Dan orang yang di atas itu biasanya punya jadwal mengunjungi orang-orang yang tingkatannya di bawah. Tapi orang yang di bawah tidak punya kebebasan untuk bisa mengunjungi orang yang ada di atas. Mudah-mudahan kita berataan yang ada di sini dan orang-orang yang kita sayangi yang kada kawa hadir, diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia berada di surga yang paling atas. Jadi kita kawa wayah apa kita hendak berjumpa dengan Sayyidah Fatimah, kita berjumpa. Kapan kita rindu, kita lampiaskan rindu kita. Kapan kita ingin berbincang dengan Sayyidah Fatimah, kita datang. Wahai hababah, hari ini ulun senang. Wahai hababah, dulu ulun kayak ini. Wahai hababah, perjuangan ulun kayak ini sampai ulun bisa bertemu dengan engkau. Mudahan kita tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada memandang wajah cantik beliau. Tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada mendengar suara indah beliau. Nah, ini keistimewaan kita sebagai perempuan, kita bisa berjumpa dengan Sayyidah Fatimah, berkumpul dengan Sayyidah Fatimah, melihat keindahan beliau, keindahan tutur katanya, keindahan wajahnya, keindahan akhlaknya di surga.
Allah Subhanahu wa taala di tingkat yang paling teratas yang dinamakan Al-Firdaus Al-A'la. Karena itu kenikmatan yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni surga yang paling atas. Bagaimana dengan penghuni surga yang paling bawah? Bisakah bertemu dengan Rasulullah? Bisa. Kalau Rasulullah turun. Kalau Rasulullah berkunjung, maka bisa. Tapi kadang kala setiap saat. Makanya jar Al-Habib Ali Habsyi dalam suatu qasidah, qasidahnya? Intinya dalam artinya, sesungguhnya aku ingin masuk surga, jar Habib Ali Habsyi, bukan karena penasaran dengan kenikmatannya, tapi karena aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Jadi surga yang aku maksud itu adalah Rasulullah. Andaikan di surga itu ada Rasulullah, maka aku tidak ingin. Walaupun disediakan semua fasilitas mewah, mobil mewah, rumah mewah, makanan nyaman-nyaman, jar Habib Ali Habsyi, aku tidak ingin. Aku tidak rindu terhadap kemewahan itu, aku tidak rindu terhadap kenikmatan itu, karena di dalamnya tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah, beliau tidak ingin masuk surga. Karena mau masuk surga, biar aja di mana kaji sidin, lebih baik masuk neraka. Namun kada jua Rasulullah, apa artinya? Jar sidin, aku masuk surga, aku hendak masuk surga karena di surga pasti ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita sambung dengan syair. بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام. بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام. بضعه محمد حبيب الله خير الأنام. أعلى لها الله قدرا في العلا والمقام. نعم البتول الرضية نور كل الظلام. أم الحسن والحسين أهل المراقي العظام. لهم عطايا من المولى كبار جسام. هم سادة أهل الجنان العالية. يا غلام من حبهم صدق بايسكن بدار السلام. ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام. أكرمت يا بضعه أحمد فانعمي بالتمام. وامنحي عبدكم في القرب أعلى وسام. نقوم بحمل الرايات الحمد أحسن قيام. تعم دعوة في الأكوان كل الأنام. نلبس خلع إرث ما يصف سناها كلام. يا نور يا نور قلبي ويا أمي
عليك السلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إليه مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام يوم الملائك تنادي جمع كل الأنام غضوا أبصاركم تمروا بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم ما أعظمه والله مقام أتذكريني معك أعبر ومن له ذمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجيه منكم به الاهتمام أنتم مرامه ومقصوده ونعم المرام يا بنت طه فآدي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والدك أذكى الصلاة والسلام وأهل الكساء وأهل بيته عاليين المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام. Insyaallah kita sudah tiba di sesi terakhir, yaitu doa. Doa ini juga disusun dari kitab ini. Kitab yang kita baca namanya Yaqdulul, artinya untayan mutiara, tentang Sayyidah Fatimah Zahra, dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Ali Al-Haddad. Beliau salah satu cucu dari Sahib Rotib Al-Haddad yang biasanya kita baca. Sebelum kita memulai doa ini, kita berdoa masing-masing. Kita siapkan hati kita yang khusyuk menghadap kepada Allah dengan sopan, dengan bersih, dengan tulus, dengan ikhlas, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencontoh Sayyidah Fatimah dalam keseharian kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita bicarakan tadi, kita semua harus punya cerita yang membanggakan untuk bisa diceritakan kepada Sayyidah Fatimah. Jangan sampai Sayyidah Fatimah sudah ada di hadapan kita, tapi kita malu untuk menceritakan kisah hidup kita kepada Sayyidah Fatimah. Karena orang itu hidupnya menyalahi syariat,
tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah, lalai terhadap tanggung jawabnya. Akhirnya tidak ada yang bisa dia ceritakan kepada Sayyidah Fatimah selain menunduk, malu, dan penyesal. Insya Allah kita keluar dari majelis ini dalam keadaan hati yang bersih, hati yang rindu dan cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita jaga cinta ini, kita jaga rindu ini sampai hari kiamat, di mana cinta ini akan bermanfaat untuk kita. Kita jaga dengan mengubah perilaku kita menjadi lebih terpuji, menjadi lebih mirip dengan Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Apa-apa yang kurang dari diri kita secara standar syariat kita ubah perlahan-lahan. Bukan diri kita aja, tapi orang-orang yang juga kita cintai. Untuk menjadi ahli surga itu tidak mudah. Paling ngalih adalah menjadi orang baik. Paling ngalih. Jadi kita jangan heran kalau kenapa ngalih benar. Dasar kayak itu. Menutup aurat itu ngalih. Bersabar terhadap kehidupan dunia ngalih. Semuanya ngalih. Karena itu syaratnya untuk masuk ke dalam surga. Banyak ngalihnya. Dari ngalih itu karena kita bangga dengan diri kita, bangga terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan taufik yang sudah Allah berikan kepada kita, rahmat yang sudah Allah turunkan kepada kita ketika kita di dunia, sehingga kita bisa berkumpul dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra di surganya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma lakal hamdu kama yajib, Allahumma ma an'amta fazid wa ma zidta fabarik, wa lakal hamdu ma an'amta wa zidta barakta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin imam kulli nabi wa rasul, salatan nablugh biha as-sul wa fawqal ma'mul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar ma ta'aqaba al-lail wan nahar, salatan taqdi biha al-awtar wa tarzuqna biha husnal ikhtiyar, fa innaka takhluqu ma tasha'u wa takhtar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، أكرم والد وأعظم مولود، وعلى آله وصحبه الذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صلاة وسلام نبلغ بهما غاية المقصود بفضلك وكرمك يا كريم يا ودود. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم دائما لم يزل، اللهم يا دائما لم يزل إلهنا وإله آبائنا، يا حي يا قيوم اكفنا الهموم والغموم وبلغنا ما نروم وفوق ما نروم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا رب محمد اقض عنا الدين واجعل لنبيك محمد قرة عين، وارزقنا محبة أهل بيت الطيبين الطاهرين، واحشرنا في زمرتهم في خير لطف يا رب العالمين. اللهم حاجتنا كثير وأنت عالم وخبير، فأكرمنا بقضائها ويسرها لنا، فتيسير العسير عليك يسير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهم وارحمنا والمسلمين، واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم فرج على المكروبين من المسلمين في كل مكان، وارفع عنهم ما نزل بهم من حرب وكرب وامتهان. اللهم عجل لهم بالفرج وارفع عنهم الضيق والحرج، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم ذلل لنا الصعاب ويسر لنا الأسباب وافتح لنا من الخير كل باب واغفر لنا ولوالدينا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اللهم بارك في أولادنا واحفظهم واهدهم واصلحهم وأحيهم حياة طيبة ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا للمتقين إماما اللهم ومن جمعنا في هذا المجلس المبارك على ذكرك وتلاوة كتابك والصلاة والسلام على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنسألك اللهم أن تصلح له الحال في المستقبل والحال وأن تبلغه الأمل وفوق الأمل وأن تبارك له في الأهل والمال والعيال اللهم ومن نواه من نية صالحة بعد هذا المجلس المبارك فنسألك اللهم أن تبلغه ما نواه من أمور آخرته ودنياه ولا حاضرين جميعا أعط كل منا ومنهم سؤله مأموله على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا فالق الحب والنوى أعط كل من الخير ما نوى اللهم أنت العالم بسرائر فأصلها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحاجاتنا فاقضها ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله عن فاطمة الزهراء وأرضاها وصلى الله على سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وأنماها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salam bagi Azahra sang penghulu wanita. Salam bagi Azahra wanita suci mulia. Salam bagi Azahra wangi-wangian surga. Salam bagi Azahra sang penghulu wanita. Salam bagi Azahra wanita suci mulia. Salam bagi Azahra wangi-wangian surga. Atasku putri Nabi Rasul ilahi, semoga dirahmati oleh Yang Maha Suci. Kami berharap dapat hidup bersama nanti. Salam bagi Azahra sang penghulu wanita. Salam bagi Azahra wanita suci mulia. Salam bagi Azahra wangi-wangian surga. Pernah terasa obat luka baginda, kau yang paling setia di dalam suka duka. Kau teladan wanita jernih sepanjang masa. Salam bagi Azahra sang penghulu wanita. Salam bagi Azahra wanita suci mulia. Salam bagi Azahra wangi-wangian surga. Telah dijuluki putri dari surgawi, manusia bidadari. Diturunkan ke bumi tanpa lelah dan letih, mendamping dakwah Nabi. Salam bagi Azahra sang penghulu wanita. Salam bagi Azahra wanita suci mulia. Salam bagi Azahra wangi-wangian surga. Fatimah
من النبوة بنت الرسول فاطمة من عبد النبوة بنت الرسول فاطمة ليلة من ليالي فاطمة خير من دنيا منعمة خير من ليالي فاطمة خير من دنيا منعمة ضمن الكساء ضمها ريحة خديجة فاطمة ضمن الكساء ضمها ريحة خديجة فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة يا فاطمة يا فاطمة من النبوة بنت الرسول فاطمة من النبوة بنت الرسول فاطمة مقامكم يا للعبا بالجنة للمصطفى مقامكم يا للعبا بالجنة للمصطفى ما الحسين والمرتضى بنت الرسول فاطمة ما الحسين والمرتضى بنت الرسول فاطمة يا فاطمة لكرو يا فاطمة فاطمة يا فاطمة لكرو يا فاطمة من أمين النبوة بنت الرسول فاطمة من أمين النبوة بنت الرسول فاطمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Insya Allah hari ini sangat banyak bantuan dari para saudari kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbangannya, bantuannya, doa-doanya. Alhamdulillah hari ini acara selesai dengan meriah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, dikumpulkan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi mudahan kita bisa bertemu lagi tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah hari Senin tanggal 12 bulan Maulud tahun gajah. Bulan Maulud tahun gajah. Ibunya Siti Aminah, ayahnya Said Abdullah, istrinya Siti Khadijah, juga Siti Aisyah. Juga Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, dan Siti Juwairiyah. Dan Siti Juwairiyah. Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ummu Kulsum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah. Ruqayyah Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Hamzah Abbas itu pamannya, Usman Ali itu mantunya, Abu Bakar Umar mertuanya, Madinah hijrah kuburnya. Madinah hijrah kuburnya. Salatullah Husain itu cucunya, Abu Talib itu pamannya, Abdul Muttalib itu kakeknya, Sofia itu bibinya. Sofia itu bibinya. Salat